Halo saham mania, hari ini kita akan mempertandingkan dua saham yang di-request oleh teman-teman kita. Yang satunya bergerak di bidang properti, yang satunya bergerak di bidang perbankan syariah. Dari pertempuran tersebut dapatlah pemenangnya. Kalau saya sih pilihnya yang bergerak di sistem perbankan. Meskipun cash quick ratio-nya saya lihat sih kurang bagus 70%, tapi kemungkinan itu karena pencatatannya yang agak berbeda daripada bank-bank pada biasanya. Jadi langsung saja kita lihat pertarungan kali ini APLN versus BTPS, dan kali ini pemenangnya BTPS. Jadi kita bahas di posisi terakhir dulu, yakni Pak APLN, Agung Podomoro Land Tbk, dengan kode emiten APLN atau kita panggil aja APLN. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Bersama 11 mitra strategis, hadirkan konsep hunian terintegrasi. Yap, collab dia dan lain-lain di sini. Overall sih dari berita sih nggak ada berita yang memberatkan perusahaan secara hukum. Kita langsung masuk ke profil daripada APLN ini. Mereka merupakan pemilik pengembang pengelola real estate terkemuka, dengan beberapa diantaranya ada Podomoro City, Kuningan City, Green Bay Fluid, lalu ada lagi Podomoro City dari Medan, Senayan City, dan juga Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View Cimangis, proyek super luxury premium seperti Bukit Podomoro Jakarta, dan township dengan harga terjangkau seperti kota Podomoro Tenjo. Mereka didirikan pada tanggal 30 Juli 2004 dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya ya 2004. Pada tahun 2010 mereka menuntaskan proyek restrukturisasi perusahaan, di mana dilakukan transfer penguasaan 6 pengembangan berikut perusahaan induknya ya. Overall gitu sih prospeknya bagaimana bergerak di bidang properti. Untuk sekarang kita lihat-lihat ya, karena suku bunga masih naik, masih tinggi. Jadi susah sih untuk melihat prospek properti dengan suku bunga yang masih tinggi sekarang ya. Jadi kita langsung lanjut ke pemegang saham ya. Posisi publik 11% masih aman. Lalu ada Indovika memegang 82%. Coba kita lihat beritanya di sini. Bantu APRN sahur utang Trihatma setor 800M via saham baru ya. Trihatma ini yang di sini, Trihatma K Hariman memegang hampir 5%. Oke, likuiditas lemah, right issue dan lain-lain ya. Oke. Overall aman sih. Kita langsung masuk ke laporan keuangannya APLN di kuartal pertama ya, karena di kuartal kedua masih belum update ya. Coba kita lihat. Cash ratio sih nggak terlalu bagus di sini kalau kita lihat, cuma 16% doang dia. Coba kita lihat yang di PDF-nya bagaimana. Masih download. Oke, ini dia, kita buka dulu. Pertama cashnya dulu. Cashnya 922 juta di sini, hutang jangka yang pendek 5,6M, jadi masih lebih gede hutangnya, kurang bagus. Sekarang kita lihat penjualannya. Di sini marginnya, operating profit margin 14%, mah cukup bagus, double digit, tapi net profit marginnya 8%, itu kurang bagus. ROE-nya juga masih kecil ya, cuma 4% ya, karena penjualannya masih kecil banget sih. Berbeda dengan penjualannya yang lalu-lalu 2019 gitu ya. Itu masih cukup oke waktu itu ya. Oh, ternyata enggak juga ya. Ternyata yang tinggi itu di 2022 ketika mereka jual apa itu ya? Central Park yang nggak salah ya, yang mereka jual itu kepada perusahaan Jepang tuh. Kayaknya Central Park sih. Nah ini dia. Penjualan dan pendapatan usaha dikurangi beban dan lain-lain. Dapat laba sebelum pajak 126 juta di sini ya. Oke, apa yang mereka jual? Coba kita lihat ya. Penjualan. Penjualan real estate. Oke, ini dia. Rumah tinggal yang paling tinggi. Lalu habis itu ada apartemen. Oke. Di sini PR-nya 8,5, tapi tetap masih belum menarik bagi saya karena cash ratio-nya kurang bagus. Sekarang kita lihat perusahaan selanjutnya, juara satu kita, BTPS. Bagaimanakah mereka? Bank BTPN Syariah.
Dengan kode emiten BTPS. Kita mulai dari beritanya ya. Optimis pembiayaan bagi masyarakat inklusi terus tumbuh dan lain-lain. Beritanya sih oke ya. Kita lanjut ke profil mereka. Jadi pada tahun 2010 mereka masih menjadi anak usaha daripada BTPN. Tapi setelah itu 2014 mereka berpisah ya. Mereka menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan unit usaha syariah dari BTPN dan proses konfirmasi PT Bank Sahabat Purnadarta. Jadi akhirnya mereka beroperasi sendiri, tapi tetap pemegang saham terbesarnya adalah induknya ya, yakni Bank BTPN sendiri. Jadi gitu aja sih. Bank Syariah bagaimana prospeknya di Indonesia? Bagus ya, karena Indonesia merupakan pasar yang subur untuk Bank Syariah. Oke, selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Bank BTPN Tbk memegang 70%, porsi publiknya aman 29%. Coba kita lihat beritanya. Dari beritanya sih aman ya. Kita langsung masuk ke laporan keuangan daripada BTPS ini, yang sudah update seharusnya. Ya betul, sudah update di kuartal kedua. Kita download dulu. Ini dia. Yang mana ya? Yang LKFS kayaknya. Laporan keuangan, financial statement. Oke, masih download. Di sini quick ratio-nya cuma 70%. Agak kurang sih sebenarnya ya. Coba kita lihat di sini. Aset, jumlah asetnya 21 juta di sini, hutang jangka pendek 2,6 juta. Jadi sebenarnya dari aset sih bagus. Jadi kita skip aja. Ini saya juga belum tahu cara bacanya gimana. Yang penting usahanya lancar ya. Ini usahanya cukup bagus. Di sini pendapatannya ada pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib dan lain-lain di sini. Oke. Baik. Yang paling tinggi itu beban tenaga kerja sih ya. Jual beli margin murabah. Marginnya bagus, operating profit margin 33%, net profit margin 26%, ROE-nya juga bagus 17%, PER-nya sayang sekali udah cukup mahal ya, 10,92 kali dengan PBV 1,9. Jadi dari kedua perusahaan ini saya juga masih belum tertarik yang manapun ya. Tapi melihat pergerakan BTPS kedepannya bakal apakah naik lagi, itu bisa kita pantau-pantau dulu ya. Karena kinerja BTPS ini juga cukup bagus sebenarnya. Marginnya oke, ROE-nya juga oke, dan laba terus mereka juga sangat rajin bagi dividen juga. Jadi gitu aja teman-teman, pembahasannya belum ada yang menarik, tapi BTPS boleh dipantau tuh. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.